Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erin Siti Nur Ajijah dengan NIM 212100011 kelas A1 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan mengenai analisis kesalahan berbahasa pada berita di Detikcom. Baik, berita pertama yang saya ambil yaitu edisi Rabu 21 Desember 2022 dengan judul Termasuk Ayah, 7 saksi diperiksa terkait kasus anak dihajar di Jaksel pada berita populer Detikcom. Nah, pada kalimat sudah diperiksa 7 orang saksi, sebanyak 7 orang termasuk saksi terlapor, saksi korban, dan saksi pelapor, kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Irwandi saat dihubungi Detikcom. Nah, pada kutipan kalimat berita tersebut, terdapat kesalahan yaitu penggunaan unsur yang berlebihan atau mubazir. Pada kalimat 7 orang saksi sudah diperiksa, sudah jelaskan bahwa orang yang menjadi saksi itu berjumlah 7 orang. Maka perbaikan kalimatnya yaitu 7 orang saksi sudah diperiksa, termasuk saksi terlapor, saksi korban, dan saksi pelapor, kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Irwandi saat dihubungi Detikcom. Lalu adapun dalam kalimat, Irwandi mengatakan peristiwa kekerasan yang dilakukan Riz kepada kedua putranya itu terjadi pada rentang waktu 2021-2022 di apartemen di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Kasus ini baru dilaporkan oleh ibu korban pada September 2022. Nah, pada kutipan kalimat berita tersebut, kata depan ditulis sebanyak 2 kali dalam kata keterangan tempat, sehingga terjadi pleonasme atau pemakaian kata yang berlebihan. Maka kalimat tersebut sebaiknya ditulis, Irwandi mengatakan peristiwa kekerasan yang dilakukan Riz kepada kedua putranya itu terjadi pada rentang waktu 2021-2022 di apartemen kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Kasus ini baru dilaporkan oleh ibu korban pada September 2022. Lalu pada kalimat berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah kami lakukan, yang mendorong terlapor melakukan perbuatannya adalah karena di video itu dalam masa WFH disuruh belajar tapi bermain game. Nah, kesalahan sintaksis pada kutipan kalimat berita tersebut adalah terdapat pada 2 kata itu, yang merupakan penggunaan 2 kata yang searti, sehingga kalimat tersebut mubazir atau pleonasme. Pembenaran pada kalimatnya yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah kami lakukan, yang mendorong terlapor melakukan perbuatannya adalah karena di video itu dalam masa WFH disuruh belajar tetapi bermain game. Masih di berita edisi yang sama, yaitu kesalahan pada kalimat dalam rentang waktu kejadian itu pada 2021 itu tidak pernah dilakukan rekam medis, sehingga setelah kejadian jauh yang bersangkutan baru melaporkan. Nah, pada kutipan kalimat tersebut terdapat kesalahan pada logika kalimat atau kalimat yang tidak logis. Kalimat tersebut tak dapat dipahami langsung oleh pembaca jika dibaca sekali saja. Jika dibaca berkali-kali, maka dapat diketahui bahwa maksud penulis berita tersebut adalah dalam rentang waktu pada 2021, kejadian itu tidak pernah dilakukan rekam medis, sehingga setelah kejadian berlalu, yang bersangkutan baru melaporkannya. Kedua yang saya ambil yaitu edisi Rabu 21 Desember 2022 dengan judul Cabul, pria ini intiprok penumpang wanita yang lagi tidur lewat HP pada berita populer Detikcom. Kesalahan pada kalimatnya yaitu saat sedang terlelap, Rios dibangunkan oleh pramugari. Pramugari ini bilang kalau penumpang di seberang lorong kursi Rios mengambil fotonya. Nah, kesalahan sintaksis pada kutipan kalimat berita tersebut adalah kalimat yang mubazir atau pleonasme seperti pada kata ini, yaitu penggunaan 2 kata yang searti. Sehingga pembenarannya adalah saat sedang terlelap, Rios dibangunkan oleh pramugari. Pramugari ini bilang kalau penumpang di seberang lorong kursi Rios mengambil fotonya. Berita yang ketiga, edisi Rabu 21 Desember 2022 dengan judul Mayat bertas ransel ditemukan di anak kali banjir Kanal Barat, Semarang pada berita populer Detikcom. Kesalahan pada kalimatnya yaitu tadi 6.30 WIB langsung anggota ke sini.
kata Kapolsek Semarang Utara Kompol Budi Abadi saat ditemui di lokasi. Nah, pada kutipan kalimat berita tersebut terdapat kesalahan pada tataran frasa, yaitu kesalahan susunan kata. Yang menjadi pembenarannya, pukul 6.30 WIB tadi, anggota langsung ke sini, kata Kapolsek Semarang Utara Kompol Budi Abadi saat ditemui di lokasi. Berita keempat, edisi Selasa 20 Desember 2022 dengan judul Belikan Makanan untuk Anak via Drive-thru, Ibu ini didenda 1,8 juta. Nah, kesalahannya itu pada kalimat mengajak anaknya yang lapar untuk membeli makanan melalui drive-thru, wanita ini justru kena denda. Ia dipaksa membayar 1,8 juta karena alasan ini. Nah, pada kutipan kalimat berita tersebut terdapat kesalahan sintaksis, yaitu pada tataran kalimat, karena tidak terdapat subjek. Agar kalimat menjadi jelas, perlu dilengkapi dengan subjek. Kalimat yang benar yaitu, seorang ibu mengajak anaknya yang lapar untuk membeli makanan melalui drive-thru. Wanita ini justru kena denda. Ia dipaksa membayar 1,8 juta karena alasan ini. Berita yang terakhir yaitu edisi Rabu 21 Desember 2022 dengan judul Kesal karena alamat pengantar makanan ini serang pelanggannya pada berita Detikcom. Nah, kesalahan pada kalimatnya itu, Jackinson yang tak mau melakukan seorang wanita pengantar makanan mencoba menahan tubuh pengantar makanan yang menyerang dirinya. Tak disangka, pengantar makanan itu langsung menggigit jempol tangannya dan terus menarik hingga jarinya hampir putus. Kesalahan sintaksis pada kutipan kalimat berita tersebut adalah kalimat yang mubazir atau pleonasme, pemakaian kata-kata yang berlebihan. Penampilannya bermacam-macam, ada penggunaan dua kata yang searti, seperti yang tadi ya, ada penggunaan kata-kata yang tidak perlu karena pengertiannya sudah terkandung pada kata yang mendahulunya, dan ada penggunaan bentuk jamak yang dinyatakan dua kali, menurut Wiyanti dan kawan-kawan 2017. Maka kalimat tersebut ditulis pada pengantar makanan sebaiknya diganti dengan wanita itu untuk mengurangi kata yang tidak perlu. Nah, jadi pembenarannya yaitu Jackinson yang tak mau melukai seorang wanita pengantar makanan mencoba menahan tubuh wanita itu yang menyerang dirinya. Tak disangka, pengantar makanan itu langsung menggigit jempol tangannya dan terus menarik hingga jarinya hampir putus. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil temuan data, analisis kesalahan berbahasa pada berita populer di Detikcom edisi Desember 2022 ditemukan 5 berita yang di dalamnya terdapat masing-masing kesalahan sintaksis. Di antaranya kalimat yang mubazir atau pleonasme, kalimat tidak logis, kesalahan susunan kata, dan yang terakhir kalimat yang tidak bersubjek. Sekian penjelasan mengenai analisis kesalahan berbahasa pada berita Detikcom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.